Salam jumpa kembali teman-teman dalam video filsafat untuk pemula, di mana dalam seri ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai isme-isme di dunia, khususnya isme-isme yang ada dalam bidang filsafat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang aliran tertentu yang nanti akan saya sebut namanya dalam bidang filsafat, izinkan saya untuk bertanya dulu kepada teman-teman. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa dunia ini penuh dengan perspektif yang berbeda, penuh dengan kebenaran yang berbeda, di mana ternyata semuanya itu adalah sah, semuanya adalah benar, dan bahkan antara perspektif yang satu dan perspektif yang lain itu ternyata saling terkait dan melengkapi. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena itulah gambaran dunia hari ini, dunia kontemporer, dunia pasca modernisme atau postmodernisme. Postmodernisme sendiri adalah sebuah gerakan yang muncul untuk mengkritik aliran sebelumnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman, yaitu aliran modernisme. Kalau dalam aliran modernisme kita tahu bahwa pada masa itu orang sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya metafisik, hal-hal yang sifatnya agama, masuk ke era di mana ilmu pengetahuan, sains, dan berbagai penemuan semakin berkembang. Maka di zaman pasca modern ini muncul gerakan untuk mengkritik narasi besarnya, gitu, narasi besar yang dibawa oleh modernisme yang dibangun dari rasionalisme dan ilmu pengetahuan, di mana kebenaran seolah-olah hanya tunggal, dan kebenaran tunggal itu yang kemudian hanya bisa dilegitimasi oleh segala hal yang bersifat saintifik, yang bersifat positivistik, yang bersifat ilmiah. Nah, pasca modernisme tidak suka dengan itu. Mereka merangkul pluralitas perspektif. Mereka menghargai bahkan pemikiran-pemikiran dari tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tidak objektif. Nah, sebelum jauh melangkah, mari kita kembali lagi ke dasarnya, apa sebenarnya pasca modernisme. Pasca modernisme atau postmodernisme adalah gerakan filosofis sebenarnya yang kemudian merayap masuk ke wilayah budaya dan seni, di mana itu berkembang atau bahkan mulai munculnya itu pertengahan abad ke-20, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Gerakan postmodernisme yang kemudian menolak narasi besar atau grand narratives yang selama ini diusung oleh kaum modernis atau modernisme sebagai kebenaran universal, itu berkembang ketika manusia jengah ya dalam narasi besar itu. Pasca modernisme itu merayakan berkebalikan dengan modernisme. Pasca modernisme atau postmodernisme itu merayakan relativitas, mereka merayakan pluralitas, dan mereka juga mengokekan fragmentasi dalam cara manusia memahami dunia. Ciri utama postmodernisme setidaknya ada 3, teman-teman. Yang pertama, penolakan narasi besar, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi di mana menurut postmodernis itu tidak ada satu cara pandang atau teori tunggal yang bisa menjelaskan seluruh pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, ciri keduanya adalah dekonstruktif ya, atau dekonstruksi. Jadi postmodernisme itu seringkali memeriksa dan mendekonstruksi atau membongkar ulang konsep-konsep mapan untuk mengungkap bias atau struktur kekuasaan di balik konsep-konsep itu, gitu. Kemudian ciri ketiga yang khas juga mengenai relativisme perspektif ya, di mana tidak ada kebenaran absolut dan orang-orang
pasca modern ini sangat yakin bahwa kebenaran itu tidak bergantung pada sains atau bergantung pada pembuktian ilmiah atau objektivisme, tapi bergantung pada konteks sosial, konteks budaya, konteks dan individu itu sendiri ya, perspektif individu itu sendiri. Nah teman-teman, bagaimana sebenarnya awal mulanya postmodernisme atau pasca modernisme di dunia gitu. Jadi pasca modernisme itu muncul awalnya sebagai reaksi pada modernisme yang dianggap terlalu optimis tentang ketika membicarakan tentang kemampuan ilmu pengetahuan, rasionalitas dan teknologi untuk memecahkan segala masalah manusia gitu. Jadi postmodernisme merasa pada masa itu kita itu terlalu optimis, terlalu percaya bahkan pada ilmu pengetahuan, rasionalitas dan teknologi. Padahal kenyataannya pada masa itu Perang Dunia II yang sangat kejam yang mengorbankan jutaan manusia itu justru membuktikan yang terbalik ya, di mana pengetahuan, rasionalitas dan teknologi itu menghancurkan manusia sendiri, memberi dampak kehancuran yang juga luar biasa. Dari situlah kemudian pasca modern mulai ragu ya dengan apa yang diusung oleh kaum modernis, yaitu mengenai pengetahuan, mengenai rasionalitas, ilmu sains dan teknologi. Sains yang hebat berkembang justru menjadikan manusia menciptakan bom untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah kemudian dalam perkembangan selanjutnya sekitar setelah Perang Dunia II memasuki tahun 70-an, 80-an, masyarakat sendiri mulai mempertanyakan institusi-institusi selain sains itu juga ya tentu saja yang tradisional ya, seperti agama dan bahkan negara. Mereka mulai mempertanyakan apakah agama, negara dan juga sains itu memang sebagai sumber tunggal kebenaran. Pertanyaan itu kemudian membuat mereka sadar bahwa manusia butuh gerakan-gerakan kebudayaan yang fokus pada keberagaman identitas, di mana kemudian memunculkan, kalau teman-teman mengetahui, itu gerakan-gerakan seperti feminisme gitu ya, postkolonialisme dan teori-teori queer ya atau LGBTQ gitu ya. Nah siapa saja teman-teman kalau tahu tokoh-tokoh pasca modern? Nah, kita sudah sering membahas itu, namanya postmodern. Michel Foucault yang dia punya kutipan menarik ya, knowledge is not for knowing, knowledge is for cutting ya. Pengetahuan bukan untuk mengetahui, tapi pengetahuan itu untuk memotong. Nah Foucault itu merupakan salah satu pemikir utama dalam postmodernisme. Dia dikenal karena analisis dia tentang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu membentuk pengetahuan. Teman-teman kalau ingin baca karya Foucault, teman-teman bisa mencoba membuka Discipline and Punish atau History of Sexuality, di mana di buku itu Foucault menunjukkan gambaran tentang institusi seperti penjara, rumah sakit, atau gereja dalam menciptakan narasi besar atau grand naratif yang nantinya akan mendefinisikan norma-norma sosial. Kemudian selain Foucault, tokoh kedua adalah Jean-François Lyotard ya. Jean-François Lyotard ini dia juga menuliskan buku tentang The Postmodern Condition. Ini malah eksplisit sekali, Postmodern Condition. Dalam bukunya yang dia tulis itu, dia mengajukan gagasan bahwa pasca modern ini ditandai oleh ketidakpercayaan pada grand narratives. Itu dia tuliskan sendiri dalam buku itu. Jadi kalau Lyotard itu memandang pengetahuan dalam era pasca modern ini sifatnya lebih lokal dan fragmented ya, atau terpecah-pecah gitu, dalam keberagamannya gitu. Kemudian yang terakhir jelas ya,
Jacques Derrida, kita juga sudah membahas itu ya, Jacques Derrida yang nanti kemudian memperkenalkan konsep dekonstruksi atau cara membaca teks ya, untuk mengungkap bias dan asumsi yang tersembunyi di baliknya, di balik teks itu. Pendekatan dekonstruksi ini kemudian sebenarnya akan membantu kita untuk melihat bagaimana teks atau grain naratif itu tadi ya, itu sifatnya ambigu, mendua, tidak bermakna tunggal gitu, dan selalu terbuka untuk berbagai interpretasi. Postmodernisme itu sendiri berpengaruh tidak hanya dalam bidang filsafat ya teman-teman, tetapi dia akan tampak juga dalam bidang-bidang yang jelas. Yang pertama adalah arsitektur ya, bidang-bidang lain di luar filsafat, arsitektur, sastra, film ya. Dalam arsitektur contohnya itu pas postmodernisme atau pasca modern itu tampak ketika kita meninggalkan desain fungsional yang modernis ya, dan kita mulai mengeksplorasi bentuk-bentuk yang selama ini tidak terpikirkan ya, yang tidak simetris ya, bentuk-bentuknya nggak simetris, ada pencampuran gaya yang kadang-kadang menabrak sana dan sini, dan berbagai bentuk desain bangunan yang ironik ya. Contohnya kalau pengen lihat, teman-teman bisa cek bentuknya gedung Walt Disney Concert Hall, gedung Walt Disney ya, Concert Hall, yang itu dibuat oleh seorang arsitek postmodernis bernama Frank Gehry ya, Frank Gehry. Dalam bidang sastra, postmodernis juga punya pengaruh besar, di mana ditandai dengan adanya bentuk narasi yang tidak linear, tidak nyambung. Muncul juga semacam kategori atau genre yang cukup baru, yaitu metafiksi, dan di mana sebenarnya antara fakta dan fiksi itu nggak dipisahkan, digabungkan. Penulis-penulisnya tidak terlalu terkenal sebenarnya, saya sendiri tidak terlalu mengenalnya, tetapi mereka penulis-penulis yang seringkali disebut dalam wacana postmodernis seperti Italo Calvino, Thomas Pynchon, dan Haruki Murakami. Kemudian dalam film ya, dalam bidang film itu postmodernis tampak dalam film karya Quentin Tarantino ya, film yang syarat dengan kekerasan juga sebenarnya. Misalnya film Pulp Fiction-nya karya Quentin Tarantino ini memadukan genre-genre yang berbeda, bermain dengan alur waktu, dan kemudian nggak ada batasnya antara fakta dan fiksi. Nah ini gaya-gaya film postmodernis. Postmodernis sendiri kerap dikritik ya, karena dia terlalu menekankan relativisme, sehingga kadang-kadang mengaburkan kita sampai nggak tahu lagi mana fakta, mana fiksi, mana opini gitu ya. Kemudian seringkali mengajukan solusi-solusi yang sebenarnya terlalu fokus pada kritik, sehingga tidak menawarkan solusi apapun atau solusi yang konkret. Lalu kritik lainnya juga muncul ketika gaya bahasa para postmodernis ini ya, para pemikirnya dan argumen-argumen mereka itu terlalu kompleks, dan menjadikan postmodernis ini menjadi konsumsi akademisi saja untuk orang awam seperti saya, gitu sulit memahaminya karena kata-katanya cukup sulit. Teman-teman coba baca bukunya Michel Foucault atau Derrida, itu cukup membingungkan ya, cukup mengernyitkan dahi ya. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman pembahasan tentang postmodernisme atau pasca modernisme. Setidaknya saya hanya ingin menunjukkan bahwa aliran ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih kritis tentang kebenaran yang selama ini kita terima begitu saja sebagai kebenaran tunggal, seperti tidak ada kebenaran yang lain alternatifnya. Meskipun menghadapi banyak sekali kritik ya postmodernis, apalagi karena dia sangat kompleks dalam pemaparannya, tapi pendekatan postmodernis itu memberikan ruang untuk kita mendengar berbagai macam suara atau berbagai macam perspektif yang sebelumnya kita abaikan atau kita pinggirkan. Nah, itulah postmodernisme.
Silakan teman-teman menambahkan pendapat teman-teman atau mungkin mau merevisi apa yang sudah saya ungkapkan ini, paparkan ini dalam kolom komentar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.